Gangguan panik merupakan suatu permasalahan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, di mana gangguan panik merupakan suatu pengalaman serangan panik yang biasanya tidak diharapkan oleh penderita untuk datang, yang mana juga diikuti oleh ketakutan yang menetap apabila gangguan tersebut tetap datang dan dapat merubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari penderita yang mengalami gangguan panik. Biasanya gangguan panik ditunjukkan oleh adanya episode kecemasan, yang mana durasinya itu pendek, terus berulang dan tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya gangguan atau serangan tersebut. Di mana biasanya diikuti oleh manifestasi klinis yang khas, seperti agorafobia, perasaan takut berada pada tempat di mana melarikan diri sulit, terus seperti tempat terbuka atau area publik dan juga dapat terjadi di ruangan yang sempit. Nah, tanda dan gejala yang memberatkan ini biasanya itu timbulnya seperti sesak nafas, takikardi, berdebar-debar, sakit kepala, pusing, lemas, ataupun bisa mual. Nah, apabila gangguan kecemasan tersebut biasanya terjadi secara berlebihan, itu akan berlanjut menjadi Generalized Anxiety Disorder atau biasa disingkat dengan GAD. Nah, biasanya Generalized Anxiety Disorder ini itu dapat dicirikan sebagai kecemasan yang berlebihan, gangguan panik, dan juga terdapatnya agorafobia, di mana pengobatannya ini dapat biasanya diatasi dengan terapi psikofarmaka, yang mana juga dapat dikombinasikan dengan psikoterapi. Golongan benzodiazepin juga digunakan secara luas untuk penanganan keadaan cemas yang akut, di mana biasanya golongan ini merupakan kontrol cepat dari gangguan panik. Nah, dan juga golongan ini dapat digunakan dalam penanganan jangka panjang untuk GAD. Nah, gangguan kecemasan atau gejala kecemasan ini mungkin dapat diatasi dengan beberapa obat dari golongan benzodiazepin, contohnya yaitu alprazolam, di mana alprazolam ini mungkin efektif yang digunakan pada terapi gangguan panik dan agorafobia. Jadi, ada beberapa teori dari sumber yang saya baca itu yang menyebabkan pemicu gangguan dari panik. Nah, teori tersebut ada 5 teori, yang mana merupakan teori neurokimia yang menjadi pemicu gangguan panik. Yang pertama yaitu adalah noradrenalin atau biasa disebut dengan NA. Nah, NA ini adalah stimulasi nukleus NA pada otak besar. Yang kedua adalah serotonin atau biasa disebut dengan 5-HT, di mana serotonin ini menjadi pemicu stimulasi korteks pada bagian otak frontalis, di mana ini akan menyebabkan penurunan aktivitas dari GABA terhadap LC atau locus coeruleus. Nah, selanjutnya adalah GABA. Nah, di mana GABA ini adalah inhibitor neurotransmitter yang mengendalikan sistem limbik SSB. Nah, yang keempat yaitu karbon dioksida atau CO2 atau yang biasa kita kenal sebagai karbon dioksida, di mana peningkatan sensitivitas dari karbon dioksida ini pada sekitar lingkungan penderita yang mungkin akan penderita hidup itu akan menyebabkan hiperventilasi voluntari yang dapat memicu panik. Nah, yang terakhir yaitu ada cholecystokin atau biasa disingkat dengan CCK, itu adalah suatu agonis reseptor CCKB yang dapat memicu panik apabila diberikan atau diinjeksikan. Nah, baiklah, sekarang kita akan fokus pada teori pemicu gangguan kecemasan yang ketiga yaitu GABA atau biasanya disebut dengan gamma aminobutyric acid, biasanya disebut dengan GABA. Nah, GABA ini adalah suatu transmitter inhibitori utama yang bekerja dengan cepat. Nah, biasanya neuron-neuron dari GABA ini secara luas didistribusikan di dalam otak dengan kepadatan tertinggi yang terdapat pada ganglia basalis, hipotalamus, amigdala, dan juga area limbik lainnya. Nah, di mana kepentingan psikofarmakologi utama GABA ini adalah peranannya itu pada kompleks reseptor GABA-A pada aksi obat-obat golongan benzodiazepin. Nah, jadi secara sederhananya GABA ini berperan sebagai kompleks reseptor pada aksi obat golongan benzodiazepin. Lalu, apa sih hubungan GABA dengan benzodiazepin? Jadi,
benzodiazepin itu akan berikatan pada suatu tempat di kompleks reseptor, yang mana kompleks reseptor itu adalah GABA-A, dan nantinya akan memfasilitasi aksi dari GABA sehingga meningkatkan frekuensi pembukaan kanal klorida atau CL. Nah, di mana golongan benzodiazepin ini sangat membutuhkan GABA untuk menjalankan aksinya. Nah, golongan ini itu tidak toksik jika terjadi overdosis dibandingkan dengan golongan lainnya seperti barbituren. Nah, biasanya benzodiazepin itu adalah agonis pada tempat yang memodulasi kemampuan GABA untuk berikatan pada tempatnya, di mana agonis itu sendiri adalah sebagai fasilitas atau memfasilitasi pengikatan GABA, sedangkan jika antagonis itu mengurangi. Makanya alasan kenapa GABA dan benzodiazepin sangat berikatan adalah karena GABA ini sangat membutuhkan, atau benzodiazepin saling membutuhkan dengan GABA sehingga dapat menghasilkan efek stimulasi yang diharapkan. Nah, cara kerja dari benzodiazepin ini, nantinya benzodiazepin ini akan menghasilkan sejumlah efek terapi dan juga efek sampingnya apabila dia berikatan dengan reseptor dari GABA-A, di mana apabila benzodiazepin tersebut sudah berikatan dengan GABA-A, itu dia akan memodulasi fungsi dari reseptor GABA, di mana nantinya apabila fungsi dari reseptor GABA ini sudah termodulasi, nantinya akan di-reinforce atau diperkuat lagi aksi inhibisi neuron GABAergic, sehingga gangguan panik yang disebabkan oleh hiperaktivitas sistem limbik itu dapat mereda. Nah, jadi secara sederhananya, GABA itu merupakan suatu sistem hiperaktivitas sistem limbik. Nah, apabila terjadi terpicunya serangan panik pada GABA, itu nantinya benzodiazepin akan berikatan dengan GABA dan akan memodulasi. Nah, apabila terjadi modulasi itu, dia akan mereinforce aksi inhibisi dari neuron GABA yang merupakan terjadinya gangguan panik. Nah, obat yang digolongkan sebagai benzodiazepin yang merupakan obat yang efektif sebagai gangguan kecemasan atau panik itu adalah alprazolam, di mana alprazolam ini digolongkan sebagai obat benzodiazepin yang berpotensi tinggi dan merupakan benzodiazepin dengan nama triazolobenzodiazepin, di mana golongan benzodiazepin ini memiliki cincin triazol yang melekat pada strukturnya. Jadi itu sebabnya kenapa alprazolam disebut dengan triazolbenzodiazepin. Nah, alprazolam ini itu bekerja pada kompleks reseptor GABA-A seperti benzodiazepin atau obat golongan benzodiazepin pada umumnya. Nantinya sistem kimiawi dari reseptor GABA itu akan menghasilkan inhibisi atau efek menenangkan. Nah, biasanya alprazolam ini itu langsung bekerja pada sistem saraf pusat, yang mana benzodiazepin ini, khususnya alprazolam, menyebabkan supresi yang nyata pada aksis pada bagian hipotalamik pituitari adrenal, di mana kemampuan terapeutik alprazolam itu juga menyerupai benzodiazepin lainnya, meliputi ansiolitik, antikonvulsan, muscle relaxan, hipnotik, dan juga amnesik, di mana alprazolam sangat efektif digunakan untuk penanganan gangguan panik dan agorafobia dan tampak lebih selektif pada kondisi tersebut dibandingkan dengan obat-obat golongan benzodiazepin lainnya. Secara sederhananya, farmakodinamik alprazolam ini merupakan cara kerja yang sama dengan obat golongan benzodiazepin lainnya, yang akan menghasilkan inhibisi dan menimbulkan efek menenangkan apabila terjadi gangguan kecemasan pada penderita yang mengalami panic attack atau gangguan kecemasan. Nah, semua informasi yang saya jelaskan tadi itu saya mengambil referensi dari jurnal, yang mana jurnalnya berjudul Farmakologi Alprazolam dalam Mengatasi Gangguan Panik oleh penyusunnya Fahrul Amri. Nah, jurnal ini itu dipublikasikan oleh jurnal kedokteran Syahkuala, yang mana jurnal kedokteran Syahkuala sendiri itu sudah terakreditasi Sinta 3 di Sains dan Teknologi. Sekian, terima kasih.